Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan proses pengajaran Yesus selama kurang lebih 3 tahun berada di tengah masyarakatnya, ia selalu berangkat ke tempat-tempat yang barangkali tidak pernah dijangkau oleh ahli-ahli Taurat, terutama dan para imam, terutama di tempat-tempat yang kebanyakan orang-orang sederhana tinggal. Karena itu maka apa yang dilakukan oleh Yesus itu semata-mata karena dorongan rasa belasnya. Tetapi satu kesulitan yang paling besar, Yesus tampil, tetapi penampilannya itu selalu mengundang kecurigaan, mengundang cara pandang orang terhadap dia sebagai anak muda yang berani-beraninya mengubah ajaran Musa. Bagi orang Yahudi, Yesus itu pengacau. Dia membolak-balikkan ajaran Musa menurut mereka. Misalnya ketika dia katakan, sebelum Abraham ada itu saya sudah ada. Orang bilang, anak ingusan kok bisa omong gitu. Enggak sopan itu kan gitu. Enggak sopan, enggak menghargai yang model begini. Kemudian banyak hal yang dibuat Yesus yang bagi mereka itu nyata-nyata menimbulkan skandal iman yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Karena itu maka mereka marah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus melakukan sesuatu yang nampak bertentangan dengan aturan umum atau aturan yang ditegakkan dalam hukum Taurat? Pertanyaannya begitu toh. Lalu mengapa orang-orang Taurat, ahli Taurat dan para imam begitu getol mempertahankan ajaran Musa? Ini juga perlu kita tanya supaya kita bisa mencari kira-kira di mana tekanan Yesus dan di mana tekanan para ahli Taurat dan para imam di dalam menghayati hukum Taurat ini. Yesus lebih menekankan etika penghayatan hukum. Sedangkan orang-orang Yahudi menekankan penegakan hukum yang saklek, yang strict. Hukum adalah hukum. Maka bagi Yesus yang lebih menekankan etika penghayatan hukum, itu berarti hukum itu punya jiwanya, spiritnya. Hukum itu punya spirit, punya dayanya tersendiri. Kalau hukum itu punya etika, maka dia mengandung satu pengertian. Mengerti mengapa hukum itu diterapkan, untuk apa dan untuk siapa. Kalau hukum itu mengandung etika, maka ia juga memiliki daya kebijaksanaan, bijaksana. Dan juga mempunyai daya pengampunan atau pemaafan. Itu yang ditekankan oleh Yesus. Maka ketika etika penghayatan hukum ini yang diusung oleh Yesus di dalam pewartaannya, betul-betul bertentangan dengan orang Yahudi yang menekankan penegakan hukum secara saklik, tegas. Karena itu maka dua cara pandang ini menimbulkan tabrakan. Maka Yesus senantiasa mengatakan hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia untuk hukum. Karena itu maka ketika menerapkan hukum harus ada kebijaksanaan, pengertian, dan kalau ada yang langgar diampuni, dimaafkan. Disitulah hukum itu punya wajah kemanusiaan.
Wajah manusiawi dari hukum itu muncul. Kalau wajah manusia itu tidak muncul, maka orang menegakkan hukum itu secara buta, tidak manusiawi. Hukum yang menekan, hukum yang membuat orang tidak bisa mengalami suatu pembebasan sebagai anak-anak Allah. Ini yang bagi Yesus tidak benar. Tidak benar. Oleh karena itu maka Yesus mau menyadarkan kita bahwa salah satu sifat yang paling mulia dari manusia itu adalah cinta. Siapa yang cinta itu adalah, kalau saya bahasakan itu adalah, cinta itu adalah apa ya? Bosnya semua perasaan. Ibu agung dari semua perasaan. Rasa-rasa bajik itu puncaknya di cinta. Cinta baru ya pengampunan, macam-macam lah. Hal-hal yang baik yang dibawa itu dinaungi oleh cinta. Payung perasaan itu adalah cinta. Kalau kita memayungi semua hidup kita dengan payung cinta, jelas yang lain-lain pasti baik. Karena itu maka kalau cinta berbicara, seorang misalnya sastrawan Libanon ya, Khalil Gibran, dia mengatakan begini. Kalau cinta memanggil engkau, ikuti dia. Jangan ragu. Walaupun di balik sayapnya terselip belati yang tajam, dia tidak akan melukai engkau. Gitu. Beda kalau saya katakan, kalau kebencian memanggil engkau, ikuti dia. Di balik sayapnya ada pisau yang tajam, pasti menusuk engkau. Beda. Jadi Khalil Gibran benar. Dia mau mengungkapkan bahwa yang namanya cinta itu adalah sifat Allah yang paling hakiki yang dipinjamkan kepada manusia. Karena apa? Manusia adalah makhluk yang punya insting. Makhluk yang senantiasa bergerak dengan panduan kekuatan dagingnya, sehingga ia punya egoisme, ia mudah iri, ia mudah benci, ia mudah marah dan sebagainya. Cinta adalah perasaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menjinakkan sikap-sikap yang liar di dalam diri manusia, sehingga manusia memancarkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka itu yang dikatakan manusia adalah imago Dei, gambaran Allah. Karena apa? Cinta di dalam dirinya. Kalau kita tidak ada cinta orang, manusia adalah gambaran harimau, gambaran singa, gambaran babi hutan. Mana bisa? Jadi cinta itu yang memberi warna kepada manusia, sehingga manusia sungguh-sungguh adalah imago Dei, citra Allah, gambar Allah. Nah, karena cinta, maka salah satu tetesan cinta itu muncul dengan apa yang dikatakan rasa belas. Jadi tetesan cinta, cinta itu besar payungnya. Meneteslah satu perasaan namanya rasa belas kasih. Nah, rasa belas kasih inilah yang senantiasa mendorong Yesus atau mendasari Yesus di dalam pelayanan-pelayanannya. Coba lihat. Ketika Yesus menyaksikan orang-orang yang sakit atau memberi makan kepada 5.000 atau 4.000 orang, dia katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan akan banyak orang ini. Coba. Hatiku tergerak oleh belas kasihan akan banyak orang ini. Bahasa-bahasa aslinya apa ya? Misereor super turbam. Hatiku dibentur-bentur. Masa kau tega? Kau tega? Ayo kau lihat itu. No, kau tega. Masa kau tega? Kau tidak bisa mengulurkan tangan untuk membantu orang itu kayak gitu. Jadi kasih membentur, belas kasih membentur pintu hati kita, pintu egoisme kita, pintu ingat diri kita untuk dibuka bagi orang. Itu rasa belas. Maka kandungan rasa belas kasihan kita itu mau 100%, 90%, 80% atau 70 ke bawah, itu tergantung dari bagaimana orang merawat cinta di dalam dirinya. Kalau cinta tidak dirawat baik, oh jelas, rasa belas pasti nggak ada. Manusia tega, manusia cuek, manusia apatis, itu karena kadar cinta dalam dirinya lemah. Tidak bisa. Maka
Kalau cinta itu memanggil kita untuk bisa mengungkapkan rasa belas, maka yakinlah orang bilang, semakin engkau memberi, rahmat Tuhan juga akan tercurah padamu. Semakin engkau bisa memperhatikan, memberi di sini bukan beri duit saja, beri materi, bukan. Memberikan sebuah senyuman, memberikan sebuah sapaan, memberikan sebuah perhatian, pandangan yang meneguhkan, itu memberi. Pemberian imaterial, ungkapan rasa belas yang dalam bentuk imaterial. Kalau aku nggak punya uang masa, saya bilang, aku janji. Nanti ya aku berikan kau 200. Tiap hari janji orang kasih 200. Setahun, sebulan, setahun, dua, nggak pernah beri. You dosa. Mending kalau nggak ada, beri aja senyumanmu. Senyum itu adalah orang bilang apa? Jembatan terpendek antara dua orang. Kalau kita bisa memberikan senyuman, orang itu bilang, my goodness, aku ini siapalah. Masa dia bisa senyum dengan saya? Itu artinya apa? Aku memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepadamu. Karena aku merasa engkau adalah orang yang bermartabat, bercitra, dan gambaran Allah. Maka aku memberikan senyuman kepadamu. Sudah senyum, kemudian lalu diberi dengan anggukan atau kayak gini, bungkukan. Wow, itu betapa orang yang diberi senyum, menerima senyuman itu. Dia rasa seperti terima 1 miliar saja. Jadi ukuran imaterialnya itu nggak bisa ditakar begini. Syukur-syukur ya kalau kita memang masih mau membantu orang yang katakan saja kita buat 1-2 peser, ya itu adalah, karena apa ya, memang sebenarnya rasa cinta itu diukur 2 hal itu aja. Tetapi pada dasarnya memang kita kalau mau memberi atau mau itu, berilah dalam bentuk hal-hal imaterial yang lebih banyak daripada material. Maka yang namanya saling menegur, saling sapa, saling memperhatikan. Wah, itu pemberian gratis yang nilainya jauh tinggi sekali. Apalagi begini ya, seorang psikolog Erich Fromm dia kata begini, masyarakat modern adalah masyarakat yang abnormal. Jadi kita ini abnormal semua. Ya betul. Masyarakat yang mudah stres. Masyarakat yang mudah makan hati. Masyarakat yang mudah tersinggung. Mudah putus asa. Itu Erich Fromm itu udah tahu itu. Maka dia katakan kalau masyarakat modern yang hidup dalam kelimpahan tapi rawan perasaannya, sudahlah, yang harus diberikan adalah pemberian imaterial. Kalau saya kira beberapa minggu lalu saya refleksi ini, pemberian yang dari harta balik dada. Senyuman, kasih, sapaan, anggukan, pandangannya memberi. Itu dari sini. Masa senyum dicabut dari saku baju? Atau diambil dari dompet? Enggak lah. Dari sini. Kalau itu bisa diberi, kita semua ini bisa saling menjadi dokter atau menjadi menjadi tabib untuk saling menyembuhkan satu sama lain. Tadi yang datang itu saya lihat satu ibu mungkin misalnya, sudah masuk di berlutut, mukanya begini terus. Loh, pasti ada masalah ini. Pastilah. Senyum pun, kita senyum dan dia pun saja. Senyum enggak? Pasti something wrong inside. Pasti sesuatu. Kalau ditanya, halo Bu, apa kabar? Kok senyumnya gimana ya? Woi, itu kalau gitu, dia langsung sembuh. Itu lukanya langsung seperti disibak lalu tempel pakai plester, tensoplast, sembuh, langsung sembuh. Teguran itu jangan diremehkan loh. Sapaan, wow, itu luar biasa. Itu karena dorongan rasa belas. Maka mengapa Yesus kalau mengajar, dia bertemu dengan orang-orang yang berdosa atau misalnya Injil kapan itu? Pemuda dari Nain ya. Mamanya nggak bilang, aduh Yesus tolonglah. Yesus hanya lihat. Dia mendekati ibu itu terus dia bangkitkan. Nah, itu rasa belas. Rasa belas itu kalau kita berbelas kasih pada orang, Tuhan akan mendorong orang juga untuk berbelas kasih pada orang. Sedikit share ya. Satu kebiasaan yang saya buat itu, saya punya prinsip dari dulu, adalah biarkan kebaikan itu terestafet. Astaga. Terestafet. Kebaikan itu mempunyai daya pantulnya, harus dipantulkan. Misalnya,
Saya kalau naik becak dari Soferdi ke air kaset, kan 15.000 ya. Saya turun, pasti saya kasih 20.000. Pasti. Entah itu becak atau taksi. Saya lebihin sedikit. Karena kalau saya lebihin sedikit, orang itu akan tahu bahwa ia menerima kebaikan. Kesadaran itu perlahan menumpuk, lama-lama lain kali dia juga berbuat baik. Dia bilang, karena kalau aku pernah mengalami kebaikan dari orang itu, mengapa aku tidak bisa buat baik? Itu yang namanya mengestafetkan kebaikan, memantulkan kebaikan. Jangan turun dari taksi atau beca, kembali 2.000, you tunggu sampai dia kembalikan. Ya astaga, mamae. Kapan membiarkan orang itu bisa mengestafetkan kebaikan? Dan betul ya, kebaikan itu saya. Jujur, akhirnya satu saat, satu romo datang dari Flores kalau tidak salah. Dia naik, itu taksi dari bandara. Terus, ya ini boleh bilang bukan sombong, tapi mau mengisahkan sebuah kebaikan yang dipantulkan. Saya menjadi topik pembicaraan di dalam itu. Polisi Timio itu ada satu romo kumisan, itu orang baik deh. Pokoknya dia cerita, ngeri sekali. Romo itu turun cerita, tadi di taksi kami cerita tentang engkau. Gosip lagi. Ngomong apa saja? Itu loh sopir taksi, katanya kamu pernah begini-gini. Katanya waktu dia cerita bilang istrinya begini sakit ini. Lalu karena kamu kan sudah bayar di sana, tapi turun engkau kasih dia begitu. Benar kan? Saya sudah lupa. Forget it, saya nggak ingat lagi. Tapi untuk dia ingat. Jadi si Romo itu cerita, saya sudah lupa, namanya kita memberi ya lupalah. Nah, yang model itu yang dikatakan kebaikan yang dipantulkan. Kebaikan terastafet. Kita sudah menyebarkan kebaikan dengan menunjukkan hal-hal kecil. Jangan remehkan. Itu punya daya yang sangat powerful. Berpengaruh terhadap hidup orang. Itu yang namanya belas kasihan. Membentur pintu hati kita untuk dibukanya kepada banyak orang. Itu yang dikatakan atau dibuat oleh Yesus. Sehingga kalau belas kasihan itu nampak, dia bisa saja membangun pengertian di atas hukum yang kaku, pengampunan di atas hukum yang kaku, dan pemahaman di atas hukum yang kaku. Di dalam kehidupan menggereja, saya waktu masih di Kalimantan ya, bagaimana mau mentobatkan atau membaptis umat-umat di pedalaman. Orang datang bawa list pedalaman, pastor, ini umat ini mau dibaptis. Ini sekolah, ini tidak, ini sekolah, ini tidak, ini sekolah. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Lalu di sana belum ada terjemahan doa-doa dalam bahasa daerah. Aku pikir, my goodness. Mau minta mereka untuk bisa hafal Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, dan 10 perintah Tuhan. Katekismus dalam bahasa daerah enggak punya. Saya bilang, saya pergi. Saya ngajar mereka. Saya bilang, dengar ya. Pokoknya saya pakai bahasa Indonesia, mau mengerti, saya yakin Roh Kudus akan jamah pikiranmu dan kamu mengerti. Ya pastor. Sudah, saya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mengerti tidak? Ngerti dikit pastor. Oke. Lain kali saya datang, ngajar lagi. Ngerti tidak? Sudah mulai ngerti baik pastor. Puji Tuhan. Padahal mereka bahasa Indonesia tidak baik. Sudah itu saya baptis. Saya bilang urusan selanjutnya Roh Kudus atur. Ya, Roh Kudus atur. Itu yang namanya kebijaksanaan dan pengertian. Gimana orang tidak sekolah, saya minta dia mengajar, harus hafal seluruh doa dalam bahasa Indonesia. Mana bisa? Padahal dia punya kerinduan untuk bisa ini. Nah, ini untungnya saya kerja di pedalaman, sehingga saya mengerti betul bagaimana menerapkan hukum dengan pengertian yang mendalam, pemahaman yang baik, bijaksana, supaya jangan sampai menegakkan hukum secara buta, sampai orang tidak bisa dibebaskan. Kalau saya menegakkan hukum, harus belajar bahasa Indonesia baik dulu baru bisa dibaptis. Tuhan marah lah. Tuhan marah. Itu contoh praktis. Jadi kalau kita punya rasa belas, yang namanya pengertian, pemahaman, kebijaksanaan itu akan muncul, sehingga hukum itu betul-betul ada untuk melayani kepentingan manusia. Itu kira-kira sedikit refleksi tentang bagaimana kita menerapkan hukum dari keluarga, masyarakat, dan hidup bernegara. Sehingga
kita sungguh menjadi umat yang menghayati iman dalam suatu prinsip fleksibilitas yang bagus. Pemahaman, pengertian, mudah mengampuni, memaafkan.